Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Damai Indonesia. Teman-teman sebangsa dan setanah air Indonesia, selamat bertemu kembali di channel Tri Joko Mitro. Semoga semua teman-teman sehat dan bahagia. Amin. Kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua mengenali lebih dalam tentang proklamasi kita di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Mengupas lebih dalam untuk memahami arti dari tanggal 17 Agustus 1945. Karena setiap hari itu selalu berarti. Dan tanggal 17 Agustus 1945 itu bukan seperti tanggal biasa yang ada. Nah, teman-teman, nanti kita menggunakan setidaknya 2 kalender. Kalender Masehi atau nasional, lalu kalender Jawa atau kalender 5000. Penerusan akan kita mulai pada tanggal 17 Agustus 1945 karena ini adalah dasarnya. Dan semoga di akhir pembahasan kita ini nanti rasa nasionalis dan kebangsaan kita akan tumbuh semakin kuat. Amin. Mari. 17 Agustus 1945. Apa artinya? Mari kita mulai. 17 Agustus 1945. Pertama-tama yang kita cari adalah bulannya, bulan Agustus. Nih, bulan Agustus. Kita putar ke bulan Agustus 1945. 19 dan 45. Ini 19, 45. Nah, ini 45. Diluruskan. 1945. Tanggal 17 jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. (17 Agustus 1945). Tadi bersama kita cari jatuh pada hari Jumat Legi. Ini adalah gabungan dari kalender Masehi nasional dan kalender Jawa. Dalam kalender Masehi itu nama-nama hari ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ada 7 hari. Nama-nama hari dalam kalender Jawa ada 5: Pon, Wage, Kliwon, Legi, dan Paing. Nah, nama-nama hari pada kalender Masehi itu mempunyai nilai sendiri-sendiri. Senin nilainya 4, Selasa nilainya 3, Rabu nilainya 7, Kamis nilainya 8, Jumat nilainya 6, Sabtu nilainya 9, Minggu nilainya 5. Begitu juga dengan nama-nama hari penanggalan Jawa. Pon nilainya 7, Wage nilainya 4, Kliwon nilainya 8, Legi nilainya 5, Paing nilainya 9. Indonesia Jumat Legi. Jumat nilainya 6, Legi nilainya 5. Jadi nilai Jumat Legi itu 5 dan 6. Lalu kita lihat ke kondisi.
Nah, nilai 6 dan 5 bila dijumlahkan adalah 11. Jadi nilai kondisi dari tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah 11. Dan dia pada kondisi Sri. Lalu pertanyaannya, Sri itu apa? Lungguh itu apa? Dunyo itu apa? Loro itu apa? Pati itu apa? Nah, untuk Sri di sini adalah berarti mempunyai arti raja, kejayaan, kekayaan, kemakmuran, dan sukacita. Lungguh adalah kedudukan, pangkat, atau posisi. Dunyo itu artinya harta, uang, kemewahan. Dan loro itu artinya sakit, kesulitan, atau prihatin. Dan pati itu kondisi terpuruk, menderita, miskin, atau masa yang berat. Nah, 17 Agustus karena jumlah nilainya 11, maka berarti Sri, yang artinya raja, kekayaan, kejayaan, kemakmuran, dan sukacita. Bersama tadi kita sudah dapatkan informasi bahwa tanggal 17 Agustus 1945 adalah jatuh hari Jumat, tepatnya Jumat Legi. Jumat Legi bernilai 5 tambah 6 sama dengan 11. Nilai 11 berarti Sri, raja dalam bahasa Indonesia. Yang dalam tabel hasil kondisi, Sri berarti kejayaan, raja, kemakmuran, sukacita. Lalu apa maksudnya Sri itu? Teman-teman, negara Indonesia, wilayah negara kita, dari globe atau peta bersama kita bisa melihat posisinya yang strategis, pas dilewati khatulistiwa, yang pastinya punya 2 musim. Suhu tropis itu ternyata membentuk keanekaragam flora yang terlengkap di dunia. Dengan ragam flora yang luar biasa, otomatis fauna juga terlengkap jenisnya. Bahkan beberapa di antaranya adalah endemik Indonesia. Hanya ada di Indonesia, nggak ada di tempat lain. Ini bukti kekayaan Indonesia. Sekarang coba kita renungkan bersama. Wilayah negara Indonesia itu terdiri dari 17.000 pulau. Wilayahnya 2/3 adalah air atau samudera. Berpenduduk banyak, terdiri dari 710 sampai 714 suku. Ada 34 provinsinya, 516 kota dan kabupaten. Saya yakin sekali negara lain pasti geleng-geleng. Data ini nggak ngasal, ya. Teman-teman silakan cek dari internet atau cek dari YouTube. Sewaktu Pak Jokowi sedang berbincang-bincang dengan para musisi Indonesia, silakan aja. Ini juga bukti bahwa Indonesia itu Sri, kaya, melimpah. Wilayah lautan aja 2/3. Bayangkan banyaknya kekayaan yang ada di dalam laut. Belum lagi Indonesia membuat sumur minyak lepas pantai. Membuat banyak sumur minyak lepas pantai. Tujuannya biar kita nggak usah beli minyak dari luar negeri. Wong kita punya sendiri. Coba.
Belum lagi kita ngomong tambang nikel, ya, soal tambang nikel. Indonesia adalah terbesar dunia soal nikel. Jerman sampai meleleh karena mereka tahu hal ini. Jadi, ke depan nanti, bila ada perubahan sumber energi dari energi minyak ke energi alternatif, yang salah satunya adalah listrik atau aki, nikel adalah bahan dasar, bahan utama untuk aki. Bayangkan, Indonesia menjadi Sri, raja energi dunia. Ini juga bukti Jumat Legi tadi, Sri tadi. Dunia dilanda COVID-19. Dunia jungkir balik ekonominya. Indonesia juga terdampak, kita akui. Tapi kita lihat, sementara negara-negara besar lain lockdown, kita tidak. Negara lain resesi ekonomi, kita malah bangun bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan, jalan tol, bendungan-bendungan. Loh mas, itu kan uang utang. Misalnya ada yang bilang begitu. Pemerintah lebih paham, jauh lebih paham, bahwa piutang kita jauh lebih banyak. Dan itu pasti kebayar. Cek aja kembali bila perlu bukti. Soal penanganan COVID-19, cek saja. Sudah banyak sekali yang sudah divaksin. Tenaga medis, guru. Belum lagi pemerintah melalui Depkes, Menkes sudah mulai membuat vaksin Nusantara. Loh, iya, ini saya sharing bahwa kita ini selain Sri, kaya, makmur, para dokter dan tenaga medis kita bukan ecek-ecek. Kita bangsa yang cerdas. Lihat saja, dalam olimpiade fisika dan matematika, anak-anak Indonesia selalu masuk dalam 3 besar dunia. Bisa dibuktikan dari internet. Teman-teman, suku bangsa kita tadi, ya saya catat tadi, ada 710 sampai dengan 714 suku. Dan semua adalah sama baik. Pilih tanding semua. Semua budaya kita sudah mendunia. Betul kan? Enggak tariannya, enggak alat musiknya, enggak lagu daerahnya, enggak makanan daerahnya, mancanegara semua. Gimana enggak luar negeri geleng-geleng? Saya yakin di belakang kita mereka tuh geleng-geleng kagum. Nah teman-teman, ini juga bukti Sri, kekayaan. Teman-teman, saya menyampaikan itu tadi, semoga bisa difahami ya, bahwa saya hanya ingin kita tuh mengenal bangsa dan negara Indonesia, bahwa bangsa Indonesia itu luar biasa. Saya bukan orang partai, jadi itu bukan kampanye. Bukan, saya bukan partai. Di luar sana ada negara yang hanya punya 1 atau 2 agama, tapi kacau, perang. Kita di Indonesia ada berapa agama? Di luar sana ada negara yang sukunya hanya 1 atau 2 suku, tapi perang saudara gak habis-habis. Kita Indonesia ada berapa sukunya?
710 sampai 714 suku. Di luar sana ada negara yang batas negaranya ada di dalam satu pulau atau benua, tapi nggak bisa disatukan. Kita ada berapa pulau? 17.000 pulau. Tapi nyatanya bangsa dan negara kita sampai detik ini masih tegar kokoh berdiri. Hal ini berarti apa? Anda semua yang hebat, rakyat Indonesia yang hebat, bukan cuman pemerintahnya. Karena kekuasaan tertinggi itu ada di rakyat. Jadi kalau pemerintah itu memikirkan rakyat, membela rakyat, menolong rakyat, ya memang harus begitu. Karena beliau-beliau yang di pemerintahan memang menyediakan diri sebagai pelayan dengan mekanisme tertentu, pemilu contohnya. Jadi bila orang yang di pemerintahan itu korupsi, itu dia bukan abdi negara, tapi perampok. Anda yang hebat, profisiat. Lalu saya refleksi ke belakang bahwa perjalanan bangsa Indonesia ini spontan, bahwa bangsa Indonesia memang dalam perjalanan setelah kemerdekaan banyak sekali mengalami cobaan, gangguan, pemberontakan, wabah, pandemi, korupsi, bencana alam, dan lain-lain sampai detik ini. Tapi nyatanya bangsa dan negara kita sampai detik ini masih tegar kokoh berdiri. Selama rakyat dan TNI ini menyatu dan ada, jangan coba-coba. Merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena campur tangan Tuhan, kita diberi kekuatan untuk berproklamasi di tanggal itu. Saya percaya ini. Teman-teman bisa cari info sendiri, tahap-tahap sebelum bangsa Indonesia cetuskan proklamasi. Seandainya proklamasi itu tidak di tanggal 17 Agustus. Agustus kan ada 31 hari, teman-teman. Mungkin lain sejarah bangsa kita ini. Lain. Kalender Jawa yang tadi saya pakai itu juga bukti luar biasanya bangsa kita ini, kayanya. Pengetahuan tentang kalender kita tidak kalah. Itu karya orang Indonesia yang bisa memberi informasi nama hari dari tanggal 01 Januari tahun 0001 sampai 31 Desember tahun 5000. Dan sekarang baru tahun 2021. Dan informasi kemerdekaan kita pada kondisi Sri, kekayaan, kejayaan, juga kita bersama dapat dari kalender tadi. Dan ternyata sesuai, teman-teman. Data tentang kemerdekaan Indonesia disandingkan dengan kalender 5000. Sesuai. Kalau teman-teman buka di YouTube tentang informasi hebatnya bangsa Indonesia kuno, zaman Majapahit, Sriwijaya, dengan gamblang disampaikan oleh Profesor Dr. Agus Sunyoto, dan itu juga sesuai dengan kalender 5000. Silakan cek di YouTube, ketik saja nama beliau, Agus Sunyoto. Teman-teman semua tadi
adalah hanya sebagian kecil saja dari kekayaan bangsa yang bisa saya sampaikan. Karena saya menyadari keterbatasan diri saya. Tetapi pada intinya saya hanya mengajak Anda, jenengan semua, sebangsa senegara Indonesia, untuk saling mencintai, rukun antar agama, saling menolong di antara kita. Nggak usah fokus dengan hal-hal yang negatif. Tuhan selalu campur tangan dan melindungi negara kita dari kehancuran. Dan mari kita mulai, minimal dimulai dari diri kita masing-masing. Karena Anda orang-orang hebat, cucu-cucu Majapahit dan Sriwijaya dahulu. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tolong di subscribe atau share bila Anda berkenan. Dan semoga Tuhan selalu menyertai teman-teman semua dan keluarga, juga Indonesia kita. Amin.